Halo Sobat Palmarum semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi di dalam konten Bakul Nasi, bahas kuliner nan inspiratif. Jadi di konten ini kita akan membahas bukan hanya review makanan, tapi juga kita mau menggali inspirasi dan refleksi iman dari usaha kuliner yang mau kita kunjungi saat ini. Nah, jadi kita bukan hanya mau menyajikan makanan jasmani, tapi juga mau memberikan makanan rohani, kesegaran buat jiwa kita. Oke, jadi hari ini saya ada di daerah sekitaran Pondok Gede. Tempat usahanya ini atau kafenya ini namanya Omah Setia. Jadi lokasinya itu di sekitar daerah Jatiwaringin. Nanti ada masuk ke Jalan Setia. Kalau dari arah Pangkalan Jati itu belok kiri. Nah, nanti nggak jauh dari situ ada lokasinya di sini, di Omah Setia. Nah, kita akan lihat sekarang seperti apa dan apa saja makanan di sini. Kita akan masuk ke dalam dan ketemu sama yang punya tempat ini. Oke, ayo masuk. Halo, Patri. Halo. Mas Pinto, selamat sore Mas. Selamat sore, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Tumben ini. Mau kesini, ini dari Sobat Palmarum ini pengen lihat dan nyobain makanan di Omah Setia ini. Boleh ya, Pak? Boleh. Di Palmarum ya. Boleh, terima Tapi kasih. mungkin sebelumnya kita mau ngobrol dulu, boleh ya, Pak? Ada waktu kan, Pak ya? Ada. Mari Mas. Kita duduk aja, oke. Oke, kita Mas. cari tempat duduk dulu. Oke, Mas. Yuk. Pak. Silakan, santai aja Mas. Oke, Pak. Waduh. Jadi apa nih? Dari kontennya Palmarum, Pak. Ini Omah Setia ini dari kapan ya, Pak? Mulai? Omah Setia ini kami mulai ada kebaktian dipimpin Pak Samuel tanggal 20 Mei tahun 19. Tahun 2019. Berarti kemarin 4 tahun. 4 tahun ya. Ya. Itu gimana sih Pak ceritanya? Ini kan menariknya nih ya teman-teman. Jadi Omah Setia ini ada di tempat rumahnya Pak Tri sendiri. Nah itu gimana Pak ceritanya? Sedikit aja. Waduh, ini cerita panjang, nggak tahu nih bisa nggak nih. Gini, saya itu tahun 18 akhir, saya tidak aktif lagi. Jadi pengangguran itu nggak enak. Terus saya ngomong sama istri, ngajak cari usaha. Sebelumnya memang terpikir untuk beberapa usaha. Kemudian kami mulai cari tempat di sekitar jalan Jatiwaringin, di mall-mall. Rupanya mahal sekali. Nyewa tempat minimum 2 tahun. Ongkos ruko kecil minimum 150 juta. 2 tahun berarti 300 juta. Belum nanti saya harus ngerevisi rumahnya, rehab, sekarang ini, wah bisa 400 juta lebih nih. Lagi mikir-mikir gitu, ada Bayu, Pak ngapain kok tanya-tanya? Bayu, saya cerita mau buka usaha, tapi kok cari tempat nggak ada yang enak, bayar mahal sekali gitu. Terus Bayu usul, Pak buat aja kafe di rumah sebelah. Kafe? Saya kan nggak tahu usaha kafe. Belum pernah lagi sebelumnya Pak? Dulunya saya bidang pengolahan minyak, gas dan ya. Mosok minyak kafe, minyak dan gas kafe. Tapi terus Bayu bilang, Pak kalau mau saya carikan teman yang bisa bantu. Nah, kalau gitu mau. Nah, jadilah kami bawa dalam doa dengan istri, kami mohon petunjuk Tuhan. Saya biasa kalau angkat sesuatu itu bertanya. Beberapa kali saya bertanya, Tuhan izinkan kok go. Artinya saya mantep nih. Jadi setelah berkumpul dapat jawaban Tuhan, terus saya bilang sama Bayu, oke, kita mulai lah, direhab lah rumah ini. Oh, jadi gitu. Tadi rumah ini rumah kosong. Iya. Dipakai untuk kegiatan-kegiatan simple-simple kayak latihan paduan suara, untuk terima tamu di sana. Tapi kalau ini untuk kegiatan
lingkungan kayak PA itu suka di sini. Ruangan ini dulu pakai baju latihan band gitu. Jadi supaya lebih ini juga ya untuk menghemat biaya kan di rumah sendiri gitu ya. Sewa. Sewa saya 400 juta tadi uangnya separuh barangkali sudah bisa untuk rehab. Jadilah rehab. Kami cari tukang, cari desain segala macam. Januari 2019 kami rehab, selesai akhir April. Kemudian beli alat itu, meja, kursi, perabotan segala macam. Jadilah tanggal 20 Mei kami adakan persekutuan di sini, berdoa. Itulah jadinya dipimpin Pak Samuel. Dari tanggal 21 go. Nah, dari perjalanan ketika memulai sampai sekarang ini, apalagi kemarin cuma mengalami masa pandemi kan, itu sangat berat bagi usaha kuliner ya. Ada apa ya, kisah pengalaman yang menarik, yang inspiratif, yang bisa menginspirasi teman-teman semua ini juga yang menyaksikan kan? Ya, lumayan. Gini, tahun 19 waktu kami adakan ini, nggak tahu Tuhan berkati dari Mei sampai Desember ramai sekali. Tiap malam itu kami sampai bingung. Nggak biasa melayani orang tapi ordernya penuh nggak. Dari kami betul-betul belajar sambil jalan melayani orang. Nah, sambil itu mana tenaga kami belum profesional, tapi Tuhan izinkan jalan rame. Begitu ada pandemi, waktu itu langsung habis. Apalagi waktu itu ada bulan puasa. Bulan puasa di sekitar bulan Mei atau April tahun 20. Kemudian ada pandemi. Seharian tidak ada orang pesan di sini. Udah kosong. Nah, untung waktu itu ada sisa kelebihan pemasukan tahun 19. Kami jalan terus, maju terus. Kalau kami sempat berhenti, saran teman-teman jangan berhenti, maju aja dengan apa adanya. Nah, ternyata setelah pandemi agak bisa berjalan itu, kami mulai selangkah demi selangkah bisa maju gitu. Tapi ada satu hal yang saya mau sampaikan. Akhir bulan saya hitung-hitungan sama istri sama anak-anak, minus ini. Waduh, minus kok kemarin bulan lalu minus, bulan ini masih minus. Tabungan dah sedih, kira-kira gimana gitu. Berdoa sama Tuhan, izinkan dulu kami mulai. Sekarang kami hampir habis tabungannya. Tapi gaji harus dibayar, listrik harus dibayar. Berkali-kali kejadian. Tuhan tiba-tiba ngirimkan ada satu rombongan. Pak, kami hari ini mau adakan tunangan untuk anak kami. Orangnya 100, karena maksimum cuma 150% dari kapasitas kan 100. Oke, silakan. Betul. Akhir bulan biaya tertutup. Wah, itu butuh puji Tuhan. Luar biasa betul itu yang Tuhan berkati usaha kami. Biasa kisahnya ya teman-teman. Jadi ketika kalau kita boleh ini ya ambil analogi dari ceritanya Pak Tri tadi, ketika kita memulai sesuatu dan kita memohon penyertaan Tuhan, kita yakin Tuhan itu akan terus menyertai gitu ya Pak. Ya. Walaupun ada kesulitan seperti apapun gitu. Iya. Tuhan akan menolong dan menyertai kita semua. Pak Tri, kalau boleh ngasih apa ya, pesan atau apa ya, penyemangat lah buat teman-teman, mungkin ada yang lagi mau mulai usaha entah kuliner atau apapun, atau sedang menghadapi kesulitan apapun dari pengalaman dari di Om Astia ini, boleh nggak Pak? Singkat, supaya teman-teman ini juga dapat inspirasi. Apapun yang akan kita lakukan, doakan dulu. Kalau kita semuanya mau belajar, mau mulai sesuatu, bertanya sama Tuhan, minta tandanya apa saja boleh. Seperti itu, begitu Tuhan katakan ya, maju bersama Tuhan. Itu. Teman-teman, jadi kalau kita mau mulai sesuatu, kita berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan dan minta petunjuk Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyertai. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih, sangat luar biasa. Nah, Pak Tri, ini udah mulai lapar nih. Saya mau pesen, tapi sebelumnya mungkin info buat teman-teman yang nonton ini Om Setia buka dari jam berapa sampai jam berapa, terus hari apa aja bukanya, mungkin boleh di. Oke.
Kami buka jam 12 siang 12 siang. sampai tutup order itu jam 9 malam. Tutup order jam 9 malam. Ya. Kemudian tutup kafe jam 10 malam. Tutup kafenya jam 10. Tutup kafe. Berarti itu hari apa aja? Buka ada hari. Kami hari Senin sampai Sabtu. Minggu libur. Minggu libur ya. Minggu hari dari ya. Luar biasa. Di Minggu libur, tapi Senin sampai Sabtu silakan datang di sini. Ya. Nah, di sini tadi seperti yang diceritain Pak Tri, berarti juga bisa mau bikin acara. Kalau mau bikin acara di sini, misalkan kita syukuran, bisa ya Pak? Bisa. Di halaman. Kami punya halaman di belakang luas. Kalau untuk standing party itu bisa 150 sampai 200 orang. Jadi yang sering itu ada orang ulang tahun, ada orang perpisahan sekolah kayak sekarang ini dengan lulusan sekolah, pernikahan, terus kemudian kadang-kadang pertunangan, ya banyak event-event kantor. Event kantor kalau musim puasa buka bareng ada ya. Jadi bisa pesan, kalau mau pesan bisa nanti ya Pak, ada. Silakan nanti di sini. Kontak personnya. Ada nomornya. Ya. Kalau mau pesen, mau bikin acara apapun di sini siap menerima. Kalau pas nggak ada jadwal tabrakan. Oke. Nah sekarang menunya Pak. Menunya apa aja Pak di sini adanya nih? Dari tadi mungkin yang ditunggu-tunggu ini ya sama teman. Menu sini namanya kafe ya, bukan restoran ya. Jadi selain kopian, teh, kopi itu saya punya favorit dulu saya sendiri ya. Itu favorit saya adalah kopi bangsawan. Kopi bangsawan itu gimana Pak? Bangsawan karena bertopi kayak kopi bangsawan. Gitu ya, kita lihat ya, kita pesan itu deh. Tes Mas. Ya. Ada juga si creamy, ada yang lain-lain. Tetapi kalau untuk makanan, kami favoritnya di sini nasi goreng kambing. Wah, ini nasi goreng kambing. Ada nasi goreng tapi favoritnya nasi goreng kambing. Kemudian geprek juga di beberapa. Ayam geprek. Kemudian juga ada kayak spaghetti. Ada spaghetti. Kemudian ada mie bakso. Ada lagi kayak rice bowl. Toppingnya rendang, topping cakalang, topping telur. Ada juga melayani mahasiswa. Hanya seperti kayak mie instan. Oh, itu ya, mie instan ada juga. Menu mahasiswa ya, mie instan ya. Wow, lengkap ya menunya. Ada nasi goreng, ada ayam geprek, ada spaghetti, sampai mie instan dengan berbagai macam variasi ya. Mantap. Kalau harga kira-kira gimana Pak? Kalau dibanding sama kafe-kafe yang lain kira-kira? Kan ini di daerah perkampungan. Dan sasaran kami adalah sasaran mahasiswa. Jadi relatif harga dengan yang kafe yang di Jalan Raya, kami mungkin 60%, 70% harga di bawah mereka. 60% dari harga kafe yang lain, karena ini memang untuk mahasiswa, tadinya mahasiswa. Pasti harganya terjangkau. Ya. Oke Pak, jadi saya pesan tadi itu ya, untuk kita cobain menu-menu yang jadi andalan ini. Iya. Makasih ya Pak. Oke, silakan nanti dikasih Mas ya. Oh ya, siap. Oke. Terima kasih sudah Mas boleh oke. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, ini dia menu yang tadi sudah dipesan. Ini menu-menu yang jadi andalan di sini yang direkomendasikan. Jadi yang pertama ada nasi goreng kambing. Lalu setelah itu ada ayam geprek sambal matah. Nah, yang berikutnya ada rice bowl, ini ada 2, chicken katsu dan juga cakalang. Terus yang lain juga ada mie bakso dan juga ada spaghetti bolognese. Banyak ya. Terus ada minumnya juga. Ada, nah ini nih yang jadi ciri khasnya ini kopi bangsawan. Ini kan tadi dibilang Pak Tri ada kayak topinya, ini kayak topi bangsawan. Kita lihat nanti setelah minum jadi bangsawan apa enggak. Terus jadi ada juga lemon squash dan juga ada si creamy. Oke, ini banyak. Nanti nggak akan aku makan semuanya, walaupun ya
habis nggak ya? Habis sih, tapi nggak habis. Tapi nanti aku akan icip-icip dan setelah itu nanti akan dimakan bareng-bareng dengan tim yang nge-shoot video ini dari GKJ Pondok Gede. Oke, kita akan coba dari mana dulu nih? Oh, kita coba minumannya dulu kali ya. Kayaknya keburu leleh, ntar topinya tenggelam. Jadi kita coba dulu. Ini adalah kopi bangsawan. Kopi, kemudian dikasih apa ini, es krim. Nah, kita coba. Mantap banget. Ini kopinya itu masih terasa ya. Ini kan selera ya. Maksudnya kalau teman-teman masih lebih suka yang kopinya terasa, ini enak terasa gitu. Dan manisnya juga manis. Es krimnya itu juga seger. Oke, nanti kita minum lagi. Sekarang kita coba makanannya. Mana dulu nih? Teman-teman mau yang mana dulu? Kayaknya enak dari yang kecil dulu ya. Ini kan ini yang kecil. Kita coba yang rice bowl-nya dulu. Nah, ini aku pakai piring sendiri. Kita coba ini yang chicken katsu. Ambil nasinya. Coba turunin sedikit. Oke, cari yang mana yang bikin ikan sakalang. Ini dibalik sakalangnya. Oke, kita coba. Oh iya, hampir lupa kan. Sebelum kita makan, apa yang kita lakukan? Nah, sebelum makan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Oke, sekarang kita coba rice bowl, ada 2, chicken katsu dan juga ikan cakalang. Kita cobain cakalang dulu. Pedasnya agak belakangan, tapi nggak terlalu pedas kalau menurut saya. Nggak tahu kalau teman-teman yang suka pedas mungkin nggak terlalu pedas nih, tapi enak. Ikannya juga lembut sekali dan mantap. Sekarang kita coba lagi yang chicken katsunya. Mungkin kasih sausnya, ada disediakan saus di sini. Mayones sedikit boleh. Kita coba. Kita makan. Empuk, lembut dan gurih sekali ini chicken katsunya. Jadi dalamnya tuh lembut, ayamnya empuk, tapi di luar itu masih kriuk gitu ya, masih enak. Pokoknya ini enak. Kalau teman-teman yang nggak kuat pedes, ini chicken cakalangnya masih oke, masih nggak terlalu pedes, tapi yang suka pedes ini pasti oke. Enak. Sekarang ini udah coba yang pedas, yang gurih. Supaya jadi agak seger, kita coba ini mie bakso. Ntar aku ambil sendok baru buat cobain mie bakso. Nah, ini namanya mie bakso, tapi kebetulan pas hari ini mie-nya lagi habis atau kosong, jadi nanti teman-teman kalau pesen ini yang pasti nanti ada mie. Ini kebetulan pas lagi kosong, kita cobain. Ini dapat apa ya? Biasanya disebutnya itu tetelan. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa bener tetelan, tapi ini dapat nih lumayan buat makan. Oke, kita cobain. Baksonya empuk sekali dan masih terasa dagingnya. Cobain kuahnya. Kuahnya enak, nggak terlalu kental, tapi ya rasanya seger. Tetelannya, kalau dapat tetelan enak. Biasanya tetelan tuh ada yang keras gitu ya, yang alot gitu ya. Ini nggak, empuk. Oke, sudah nyicipin semuanya. Bisa dibilang semuanya rasanya enak, mantap, dan sangat direkomendasikan
buat teman-teman yang mau nyobain dari semua makanan yang disajikan di sini. Selain ini juga masih ada beberapa menu yang lain, minumannya apalagi ada banyak pilihan yang lain gitu ya. Tapi ya tergantung selera teman-teman semua masing-masing mau pilih yang mana, ada banyak pilihan di sini. Jadi silahkan teman-teman kalau mau kesini bisa langsung kesini. Tadi lokasi udah jelasin di sekitaran Pondok Gede, Jatiwaringin, ada masuk Jalan Setia, nggak jauh dari situ. Ada di Maps juga, kalau kalian cari di Google Maps itu udah pas lokasinya. Jadi kalau teman-teman mau ngerjain tugas di sini juga tempatnya nyaman, mau ngedate sama pacar atau sama gebetan juga di sini tempatnya oke gitu ya. Kalau mau malam mingguan masih buka sampai jam 10 masih oke, silahkan gitu ya. Atau kalau mau bikin acara, jadi kan tadi dilihatin ya ada di indoor dan juga outdoor. Di outdoor itu bisa bikin acara yang pengen kalian adain di sana, syukuran atau apa, bisa diisu. Kalau mau mengadakan pesanan seperti itu, nanti ada di bawah dari alamat, terus kemudian kontak person semua ada di situ. Oke, aku rasa cukup sampai di sini bakul nasi kita hari ini. Semoga pembahasan kuliner kita menjadi inspirasi buat teman-teman. Tadi kita lihat pengalaman Pak Tri dan juga keluarga membuka Rumah Setia ini dengan terus meminta pernyataan dan juga tuntunan dari Tuhan. Nah, ini untuk menghabiskan semua ini aku sendiri sekarang akan dibantu oleh teman-teman semua yang tim yang membantu dalam syuting ini. Silakan ayo kita habiskan makanan sudah kita pesan ini.